Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi ya, agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami, BestBiz ID. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021. Tadi pagi di Market Outlook kami menegaskan bahwa hari ini kami mengambil posisi 50-50 bahwa IHSG adalah kemungkinan 50% merah dan 50% hijau, dengan kemungkinan ada di zona hijau lebih banyak. Tapi ternyata kami melakukan kesalahan sedikit bahwa ternyata IHSG berhenti di zona merah. Kalau kita lihat memang IHSG sempat dibuka di zona hijau, di teritori hijau di 6.258,670, lalu naik sedikit ke 6.267,424 dan sempat turun di titik terendahnya di 6.167,718 untuk akhirnya ditutup di 6.199,647 atau IHSG mengalami pelemahan sebesar 0,78% atau 48,818 poin. Tercatat jumlah transaksi meningkat daripada kemarin. Transaksi hari ini adalah 13,449 triliun rupiah dibandingkan kemarin yang hanya sekitar 10 triliun, dan masih ada 140 saham yang mengalami kenaikan dan 343 saham yang mengalami penurunan. Sedangkan market capital IHSG saat ini menurun ke 7.283,660 triliun. Jadi kalau kita lihat tanggal 4 IHSG mengalami penurunan 1,35%, tanggal 5 0,51%, kemudian tanggal 8 0,19%, dan hari ini 0,78%. Jadi 4 hari berturut-turut IHSG sudah berada di dalam zona merah. Dan kalau kita lihat LQ45 sendiri, hari ini mengalami penurunan yang jauh lebih dalam dari IHSG, yang ini 12,382 poin atau 1,32% ke 927,853. Dan kalau kita lihat investor asing sendiri melakukan net foreign sale sebesar 783,73 miliar di IHSG hari ini. Dan salah satu penyebab rontoknya IHSG adalah karena kurs rupiah yang melemah cukup tajam. Rupiah saat ini berada di posisi 14.402 atau melemah 103 poin atau 0,72%. Sedangkan tadi di titik terendahnya rupiah sempat menyentuh titik 14.525. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana harga emas di pasar spot dunia, hari ini harga emas sedikit menguat, ada mengalami penguatan 0,87% atau 14,7 poin ke 1.696,90. Sedangkan kalau dirupiahkan menjadi 785.724. Kemudian kalau kita memantau saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka juaranya adalah Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, net foreign buy 70,7 miliar. Sahamnya tidak bergerak, tetap di 6.425. Di tempat kedua ada Aneka Tambang Tbk atau Antam, net foreign buy 40,8 miliar. Sahamnya turun 50 poin atau 2,19% ke 2.230. Di posisi ketiga ada Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, net foreign buy 18,1 miliar. Sahamnya turun 25 poin atau 0,42% ke 5.975. Di posisi keempat ada Aegis atau Ace Hardware Indonesia Tbk, net foreign buy 16,2 miliar. Sahamnya naik 40 poin atau 2,56% ke 1.605. Dan di posisi terakhir ada Sarana Menara Nusantara atau TOWR, net foreign buy 14,4 miliar. Sahamnya turun 20 poin atau 1,69% ke 1.165. Lalu kalau kita melihat saham yang paling banyak dijual oleh investor asing,
maka juaranya adalah Bank Sentral Asia. Net foreign sale 497,1 miliar, sahamnya turun 575 poin atau 1,71% ke 33.025. Di posisi kedua ada Bank Rakyat Indonesia Tbk, net foreign sale 189,8 miliar, sahamnya turun 150 poin atau 3,17% ke 4.580. Di posisi ketiga ada Vale Indonesia Tbk atau Inco, net foreign sale 81,8 miliar, sahamnya turun 5,8% atau 280 poin ke 4.550, sekaligus menjadi yang paling banyak penurunannya di dalam saham yang dijual oleh investor asing. Di posisi keempat ada TLKM atau Telkom Indonesia Persero, net foreign sale 32,8 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 1,5% ke 3.290. Dan di posisi terakhir ada Carun Pokpan Indonesia atau Cepin, net foreign sale 22,4 miliar, sahamnya naik 300 poin atau 4,76% ke 6.600, sekaligus menjadi satu-satunya yang mengalami kenaikan di daftar saham-saham yang dibeli dan dijual oleh investor asing. Lalu kalau kita melihat bagaimana market Asia hari ini, maka SSIC atau Shanghai Composite Index China menjadi satu-satunya yang ikut melemah bersama Indonesia, melemah 62,120 poin atau 1,82% ke 3.359,290. Sementara market lainnya, yang ini Straits Times Index Singapura, mengalami penguatan sebesar 1,16% atau 35,58 poin ke 3.106,740. Sedangkan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang juga mengalami penguatan 0,99% atau 284,689 poin. Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 0,81% atau 232,400 poin ke 28.773,230. Kemudian kalau kita melihat bagaimana posisi Dow Jones Index Future, Dow Jones Index Future hari ini berada dalam posisi positif 174 poin atau 0,55% ke 31.950. Sedangkan di XY atau Dollar Index melemah 0,225 poin atau 0,24% ke 92,088. Sedangkan FTSE 100 Index London mengalami penguatan 0,06% atau 4,32 poin ke 6.724,080. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami pelemahan 0,3% atau 43,190 ke 14.337,720. Lalu bagaimana dengan IHSG besok? Kami berpendapat bahwa besok IHSG akan kembali ambigu, akan kembali bergerak mengikuti banyak faktor. Faktor pertama jelas, kalau kita melihat IHSG sudah 4 hari berturut-turut merah, tentu harusnya ada pantulan atau rebound atau technical rebound untuk bisa sedikit naik. Tetapi tekanannya cukup banyak, yaitu yang pertama adalah hari Kamis market Indonesia akan libur karena ada Hari Raya Isra Miraj. Kemudian kalau kita lihat market Amerika dan market Eropa sendiri nampaknya cukup tertekan oleh naiknya obligasi 10 tahun dari Amerika dan juga bayang-bayang inflasi di Amerika. Jadi market Amerika dan Eropa sendiri tidak begitu kuat nampaknya untuk mengangkat yang lain. Sedangkan dolar indeks juga terus menguat, yang membuat rupiah juga mulai kewalahan, mulai tertekan. Ini membuat IHSG berada dalam bayang-bayang tekanan. Oleh karena itu kami memprediksi untuk esok masih 50 kembali sama dengan tadi pagi. Untuk memastikannya kita akan menunggu bagaimana pembukaan market Asia besok dan penutupan market Amerika dan Eropa malam nanti. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.